Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Yang terhormat Ibu Safira Hairunisa sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria dan juga teman-temanku yang kami cintai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sedikit materi mengenai penyesuaian hukum agraria dengan keadaan setelah proklamasi. Kemudian perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulfia Zahro NIM 1121066, kemudian Irfatul Falasifah NIM 1121051, Vina Rizkiana NIM 1121066, saya sendiri Saili Hidayatul Muna NIM 1121071, Dinar Devi Puspita NIM 1121076, Vivi Ariyanti NIM 1121077, Muhammad Lutfi Arifin NIM 1121119, Husni Mubarok NIM 1121123, dan yang terakhir ada Muhammad Ismayuti Pratama NIM 1121127, yang mana presentator akan mengisi sesuai dengan slide PPT yang kami persembahkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu menggunakan kebijaksanaan dan tafsiran baru hukum agraria didasarkan kebijaksanaan baru dengan tafsiran yang baru sesuai dengan jiwa Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tafsiran baru contohnya adalah mengenai hubungan antara negara dengan tanah, tidak lagi menerapkan domain verklaring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang menguasai tanah. Selanjutnya yaitu penghapusan konversi. Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat adalah lembaga konversi yang berlaku di Karisidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini semua tanah dianggap milik raja atau stelsel appanage. Tanah-tanah oleh raja atau pemegang appanage disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk usaha pertanian. Berdasarkan STB 1918 nomor 20, para pengusaha asing tersebut mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hak konversi atau basiking konversi keputusan raja nomor 13 1948 mencabut STB 1918 nomor 20 dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 5 1950 yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi serta hipotek yang membebaninya menjadi hapus. Selanjutnya yaitu tentang penghapusan tanah partikelir. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Republik Indonesia melakukan pembelian tanah-tanah partikelir. Namun hasilnya tidak memuaskan karena tidak tersedianya dana yang cukup karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan itu menuntut harga yang sangat tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir, hak-hak pemilik tanah partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya dihapus. Tanah bekas tanah partikelir tersebut seluruhnya serentak menjadi tanah negara. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugiannya itu telah selesai. Selanjutnya adalah perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Peraturan persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar dan orang-orang bukan Indonesia asli diatur dalam dua peraturan, yaitu Groundhog Ordonanti tahun 1918 nomor 88 yaitu daerah pemerintahan langsung, dan peraturan kedua yaitu daerah swapraja tahun 1918 nomor 20. Setelah Indonesia merdeka, dua peraturan tersebut diubah dengan ditambah pasal 8A dan pasal 8B serta pasal 15A dan 15B oleh UU Darurat nomor 6 tahun 1951. UU Darurat tersebut kemudian diterapkan nomor 6 tahun 1952. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah, di mana pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 /1951
92 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957, izin dari Menteri apabila serah pakai lebih dari 1 tahun. Kedua undang-undang tersebut dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah, perkebunan erpak, eigendom, dan lain-lain hak kebendaan. Dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah, perkebunan konsesi. Kemudian diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 1959. Peraturan tadi dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan serta adanya jaminan bahwa penerima hak mampu mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi belaka. Baik, materi selanjutnya yaitu peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Undang-Undang Nomor 29/1956. Menteri Agraria dan Pertanian berwenang melakukan tindakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai fungsi sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik tanaman dan bangunan di atas tanah hak eigendom. Hak erfpach menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk kelangsungan atau memulihkan pengusahaan yang layak dikuasai oleh negara dengan pemberian ganti kerugian. Kenaikan kanon dan cisen. Kanon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang hak erfpach setiap tahunnya kepada negara, sedang cisen adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar setelah Indonesia merdeka. Sebagian besar tanah-tanah perkebunan sudah dibuka dan diusahakan, sehingga uang wajib dan harus dibayar setiap tahun, yaitu sebagai uang sewa pakai tanah. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang perubahan kanon dan cisen atas hak-hak erfpach dan konsesi guna perubahan perkebunan besar selambat-lambatnya 5 tahun sekali. Uang wajib tahunan ini harus ditinjau. Selanjutnya, larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960. Undang-undang ini kemudian diganti Undang-Undang Nomor 1/1961 Pasal 2 JO Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP /1960 dinyatakan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan dilarang dan diancam pidana. Pasal 3 JO 5 dapat dilakukan penyelesaian dengan cara lain dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan rencana peruntukan serta penggunaan tanah yang dipakai. Baik, yang selanjutnya adalah peraturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian bagi semula hasil diatur menurut hukum adat Undang-Undang Nomor 2 1960 tentang perjanjian bagi hasil, diperuntukkan untuk melindungi mereka, terutama bagi golongan lemah. Yang selanjutnya, peralihan tugas dan wewenang agraria. Setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1955, urusan agraria berada di lingkungan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria terpisah dengan Menteri Dalam Negeri. Kapres Nomor 190 tahun 1957 ditetapkan bahwa jabatan pendaftaran tanah semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman, dialihkan dalam Kementerian Agraria. Nomor 7 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agraria serta pejabat-pejabat daerah.